Wabarakatuh. Untuk kegiatan MPLS hari ketiga, materi yang akan disampaikan tentang pemahaman kurikulum kepada Bapak Kusnadi Putro, lalu tentang bahaya dan pencegahan penyalahgunaan nafza kepada Ibu DRA Muryandani Mustikawati. Untuk jam pertama, kegiatan pertama, penyampaian materi tentang pemaparan kurikulum kepada Bapak Kusnadi Putro. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa baru kelas 10 SMA Negeri 1 Panggang yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama perlu saya sampaikan pada kalian semua, di saat pandemi ini, tetaplah kalian menjaga kesehatan kalian, karena itu yang paling utama yang saat ini kita perjuangkan. Jadi pemerintah telah membuat sebuah kebijakan melalui Dinas Dikpora atau Kementerian Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga memberikan sebuah kebijakan bahwa selama masa pandemi ini kita harus melakukan pembelajaran secara daring. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah, bahwa Pak Kus akan memberikan gambaran umum tentang kurikulum yang akan diberlakukan pada jenjang SMA. Dan tentu ini juga akan berlaku di sekolah kita, yaitu di SMA Negeri 1 Panggang. Perlu saya jelaskan pada kalian semua, silakan nanti pada penjelasan saya ini, kalian bisa mencatatnya pada poin-poin tertentu yang mungkin penting bagi kalian sebagai acuan untuk belajar pada saat kalian belajar di tingkat SMA. Baik, anak-anakku sekalian, kurikulum selama ini yang kita kenal, atau mungkin bisa kalian ikuti ya sejarahnya, sejak kalian dari bangku sekolah dasar sampai di tingkat ini, mungkin kalian telah
mengikuti beberapa model kurikulum. Salah satunya adalah kurikulum KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Ini diberlakukan pada sebelum tahun 2013 yang lalu. Namun, karena perkembangan dan perubahan yang terjadi di sektor pendidikan, maka diperlukan perubahan-perubahan kurikulum sehingga nantinya diharapkan bahwa hasil dari proses pendidikan yang kalian dapatkan itu selalu update dan sesuai dengan kebutuhan pada masa-masa yang sesuai. Artinya bahwa perlu kita pahami bahwa kurikulum itu dibuat, disusun oleh pemerintah, itu berdasarkan kepada masa. Karena pertumbuhan dan perkembangan teknologi dan kebiasaan masyarakat selalu berubah. Nah, oleh sebab itu, memang mau tidak mau kita di sektor pendidikan, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang kita arahkan, kita samakan sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti itu. Baik. Selanjutnya, Apa ya? kurikulum yang berlaku pada saat ini adalah kurikulum 2013 sebagai pengganti kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. Lalu apa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Pada dasarnya, pada kedua kurikulum ini mempunyai ranah yang sama, yaitu bahwa kurikulum ini disusun untuk meningkatkan ada dua hal ya, ada dua hal yang akan dicapai dari siswa yang telah belajar pada satu tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut antara lain adalah tentang pengetahuan dan berarti urung. Untung lancar ya, hahaha. aspek Berarti yang Budi tidak zoom, Kak. karakter ya. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, dua hal inilah yang
yang dijadikan sebagai Oh iya. acuan dalam penentuan kurikulum. Secara umum bisa saya jelaskan pada kurikulum 2013 ini materinya hampir sama dengan materi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, namun ada beberapa hal yang pada mata pelajaran tertentu itu dirampingkan atau malah justru dikembangkan atau diperluas. Nah, kenapa seperti itu? Itu karena bahwa dipandang beberapa mata pelajaran yang ada pada saat itu dianggap terlalu luas cakupannya, sehingga perlu dirampingkan, disesuaikan dengan tingkat pendidikan dari masing-masing. Beberapa mata pelajaran yang dirampingkan antara lain adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya, dan PPKN. Nah, di sini lebih dirampingkan dalam arti bahwa cakupan materinya dipersempit, namun disajikan dalam kemasan yang lebih detail lagi. Jadi dipersempit. Tapi di sisi lain bahwa ada materi-materi atau mata pelajaran yang justru dikembangkan, diperluas ya. Salah satu contoh adalah materi matematika. Nah, ada alasan juga kenapa matematika ini justru diperluas cakupannya. Tentu dalam sebuah pendidikan kita tidak boleh seperti kata dalam tempurung. Dalam artian bahwa dalam menyusun sebuah kurikulum pendidikan, kita perlu membandingkan antara pendidikan yang berjalan di suatu negara dengan negara yang lain, ya, sehingga jangan sampai nanti lulusan-lulusan dari siswa kita itu pada saat dipertemukan atau dipertandingkan pada tingkat internasional, kita menjadi kaget sendiri karena ternyata kita kalah jauh dari mereka. Nah, inilah yang menjadi sebuah alasan kenapa matematika itu justru diperluas. Ada sebuah lembaga internasional yang bergerak dalam hal penelitian, yaitu tingkat pemahaman siswa pada satu rentang usia tertentu pada sebuah negara. Nah, jadi di ranking ya, di ranking
nanti dari hasil penelitian tersebut akan nampak hasil dari perankingan dari tingkat kemampuan siswa terhadap bidang studi matematika. Lembaga tersebut namanya adalah PISA, ya. Untuk PISA itu sendiri prinsipnya adalah sebuah lembaga internasional yang menangani tentang tingkat kemampuan matematika, ya, dari siswa suatu negara dibandingkan dengan negara yang lain. Menurut hasil dari penelitian tersebut bahwa ternyata belakangan ini Indonesia itu termasuk di ranking bawah dari beberapa negara-negara lain ya di dunia ini terkait dengan kemampuan matematisnya, kemampuan logis dan penalaran, termasuk juga kemampuan ilmu hitungnya, ya. Sehingga pada akhirnya kurikulum 2013 perlu menambahkan beberapa materi-materi tertentu yang diperlukan agar kita tidak kalah dengan mereka. Intinya seperti itu, ya, Nana. Oke, saya akan lanjutkan. Bagaimana kemudian aspek dari penilaian pada kurikulum 2013 ini, ya. Nah, nanti pada pelaksanaannya kalian akan diukur dari hasil belajar kalian ada di beberapa aspek penilaian. Salah satunya adalah yang pertama adalah tentang pengetahuan kalian, ya, terhadap satu mata pelajaran tertentu. Nah, aspek pengetahuan ini merupakan aspek yang ada dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang tertentu, ya. Jadi mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep atau ilmu, ya, pengetahuan umum dari kalian pada masing-masing bidang studi tertentu, pada mata pelajaran tertentu. Ini namanya adalah pengetahuan. Pada aspek pengetahuan ini, ada dua hal yang menjadi bagian-bagiannya, yaitu adalah aspek pengetahuan itu sendiri dan aspek karakter. Jadi pada aspek pengetahuan itu ada dua cabang, yaitu aspek pengetahuan itu sendiri dan karakter. Lalu apakah aspek karakter itu, ya? Kalian akan bertanya seperti itu. Pada masing-masing mata pelajaran itu ada tujuan atau sasaran karakter yang diinginkan. Salah satu contoh saya gambarkan yaitu karakter yang diinginkan pada mata pelajaran matematika. Ini sesuai dengan mata pelajaran saya, ya. Nanti
Kalau kalian ketemu dengan Pak Bos ya di sekolah suatu saat nanti, maka Pak Bos akan mengajar pada bidang studi matematika. Nah, salah satu contoh karakter yang ada pada matematika antara lain misalnya adalah tentang kerjasama, ya, tentang kerjasama, ya, bahwa di sini dalam belajar matematika memang dibutuhkan sebuah kerja tim, ya, jadi kita tidak belajar secara sendiri-sendiri. Diharapkan kalian dalam memecahkan masalah-masalah matematika, kalian bisa bekerja sama dengan baik dengan rekan-rekan kalian sekelas minimal, ya, atau di pihak lain. Bahkan di zaman yang serba canggih ini kalian bisa bekerja sama mungkin dengan orang jauh di sana, ya, misalnya dari seberang sana lewat internet, ya, atau lewat media sosial yang lain gitu, ya. Nah, ini salah satunya. Aspek yang lain misalnya tentang karakter tentang kerja keras, ya. Memang kenapa kerja keras ini masuk ke dalam karakter pada mata pelajaran matematika, ya. Dalam penyelesaian sebuah kasus-kasus matematis, kadang-kadang kita perlu kerja keras dalam menyelesaikan sebuah persoalan atau masalah. Ya. Sering terjadi dalam mengerjakan sebuah soal, ya, kalian ngelokro, ya, istilahnya seperti itu, sudah mencoba mengerjakan tapi tidak ketemu hasilnya, sudah melalui berbagai teknik dan cara masih belum menemukan hasil jawabannya. Nah, di sini diperlukan sebuah kerja keras kalian, ya, untuk tidak segera putus asa untuk memecahkan soal tersebut. Itulah beberapa karakter yang ingin dicapai, ya. Nah, antara jenjang SD, SMP, SMA, bahwa perbandingan pengetahuan dan karakter, aspek karakter, ya, itu ternyata berbeda, ya, pada kurikulum ini 2013. Contohnya pada jenjang SD itu hanya 20% saja aspek pengetahuan yang harus dicapai, sedangkan yang 80% itu justru aspek karakternya yang diunggulkan. Jadi karena ini pendidikan dasar, ya, SD, maka sing penting bocah ki kudu sregep sik, harus disiplin dulu, punya kerja tim yang baik, dan lain-lain, ya. Nanti pada jenjang di atasnya, yaitu jenjang SMP, bobot pengetahuan lebih tinggi, ya, daripada jenjang SD. Di sini aspek pengetahuan itu 40%, ya, dari 100%. Nah, sedangkan untuk 60%-nya adalah aspek karakter yang dikejar. Nah, pada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang SMA, ya, justru aspek pengetahuannya yang harus tinggi, ya.
Nah, di sini tentang konsep pemahaman pada satu ilmu tertentu kalian dituntut lebih tinggi, yaitu di sini tertulis 80% untuk pengetahuan dan 20% untuk aspek karakter. Nah, itu memang ke sana nanti kalau karakter itu sudah terbentuk dari awal, maka memang lebih mudah dalam mempelajari sesuatu. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya, keinginan dari pemerintah. Oke ya, itu adalah aspek yang pertama pada kurikulum 2013 pada aspek penilaian. Pada aspek berikutnya itu adalah keterampilan. Nah, apa bedanya keterampilan dengan pengetahuan ya pada penilaian? Kalau pengetahuan tadi saya gambarkan adalah bagaimana tingkat kemampuan kalian pada saat memahami konsep atau mendalami sebuah materi-materi tertentu pada mata pelajaran. Ya. Namun pada keterampilan yang disasar itu adalah bagaimana keterampilan kalian dalam menyelesaikan masalah-masalah pada mata pelajaran tersebut. Nah, itu bedanya antara pengetahuan dan keterampilan ya. Jadi di sini keterampilan lebih mengutamakan penilaian skill kalian ya. Jadi misalnya satu contoh pada bidang studi matematika, saya gambarkan kalau aspek pengetahuan ini yang ditanyakan itu adalah kemampuan dalam memahami konsep fungsi atau konsep tentang relasi. Relasi itu apa? Apa bedanya dengan fungsi? Nah, tapi pada aspek keterampilan yang ditanyakan, yang disasar itu adalah jika ada dua himpunan, nah ini, tentukan jenis fungsinya, ya, jenis fungsinya. Atau pada aspek keterampilan, pada materi fungsi dan relasi, kalian yang dilihat adalah kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Ya, beda ya. Jadi di sini antara pengetahuan, kalau pengetahuan itu adalah tingkat pemahaman kalian tentang konsep itu, konsep fungsi dan relasi, tapi pada keterampilan yang bagaimana kalian kemampuan kalian dalam menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Lanjut. Pada aspek keterampilan ini, mungkin aspek yang diamati di samping mengerjakan soal, mungkin kalian juga dilihat bagaimana jika kalian mengerjakan sebuah proyek ya, proyek atau mungkin membuat teks atau keterampilan dalam
berhitung, ya, kecepatan berhitung, karena di sini berhitung, ya, atau kemampuan aritmatika dari seseorang itu beda-beda. Nah, ini aspeknya adalah aspek keterampilan. Mungkin antara satu individu dengan individu yang lain mempunyai kemampuan menghitung yang berbeda-beda dalam hal kecepatannya, ya, dan lain sebagainya. Itulah yang merupakan aspek keterampilan pada penilaian. Kemudian saya akan lanjutkan aspek ketiga pada penilaian, yaitu adalah sikap dan perilaku. Nah, ini menjadi sangat penting sekali dalam penilaian siswa, ya. Jadi sikap dan perilaku ini berkaitan dengan pada saat kalian mengikuti proses pembelajaran. Ini akan dilihat dan akan tampak bagaimana sebenarnya sikap dan perilaku kalian. Apakah kalian dalam belajar itu semangat? Apakah kalian dalam belajar itu menang sendiri, misalnya gitu, mau menang sendiri? Apakah kalian malah cuek, ya, malah cuek, tidak peduli dengan pembelajaran pada saat itu? Nah, di sini aspek sikap dan perilaku yang nanti akan mengamati kalian. Nah, sikap dan perilaku ini ada cukup banyak, mungkin kedisiplinan atau tentang hal-hal lain, ya, tentang tanggung jawab, ya, atau hal-hal lain, ya, yang cukup banyak tentang sikap dan perilaku ini. Nah, jadi itu ada 3 hal dalam penilaian pada kurikulum 2013. Oke, yang pertama tadi apa? Yaitu tentang aspek pengetahuan, ya, pengetahuan. Kemudian yang kedua tadi aspek apa? Keterampilan, ya, aspek keterampilan. Dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Oke. Nah, nanti ketiga hal inilah yang nanti akan juga tertuang dalam nilai rapot kalian. Jadi nanti di akhir semester kalian akan mendapatkan rapot kalian yang memuat ketiga aspek penilaian tersebut. Bagaimana pengetahuan kalian terhadap satu mata pelajaran tertentu, bagaimana keterampilan kalian, dan sikap dan perilaku kalian selama mengikuti proses pembelajaran. Oke, itu yang memuat tentang penilaian. Masih ada berapa menit? 20 menit lagi, tidak harus 60. Secukupnya sih. Baik, anak-anak saya lanjutkan, masih ada waktu. Maaf, tadi ada jeda sedikit karena saya tanya pada kakak kelas kalian, kakak OSIS yang selama ini mendampingi
kami tim MPLS ya. Jadi masih ada beberapa waktu bisa kita manfaatkan. Saya lanjutkan. Nah, ini cukup penting juga, kaitannya dengan rapot tadi ya. Terakhir saya menjelaskan tentang apa saja isi rapot kalian besok gitu ya. Jadi memuat 3 hal tadi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku. Lalu rentang nilai ya, rentang nilai yang berlaku di SMA Negeri 1 Panggang itu nilainya apa saja? Saya kira tidak jauh berbeda dengan pada saat kalian duduk di bangku sebelumnya, yaitu di SMP ya. Ya, SMP sama ya. Jadi A, B, C, D. Oke ya. Ternyata sama. Nah, bagi kalian yang masih belum paham ya. Jadi nilai kalian besok itu berupa klasifikasi huruf ya. Di sini huruf itu terdiri dari huruf D, C kurang, kemudian C lebih, B kurang, B lebih, A kurang, dan nilai tertingginya adalah nilai A. Kemudian ada pertanyaan tentunya, kalau saya misalnya di rapot kok tertulis nilai saya adalah nilai C. Baik, saya carikan referensi dulu agar kalian bisa punya gambaran. Tunggu sebentar. Nah, di SMA Negeri 1 Panggang, meskipun tadi saya gambarkan secara umum ada C kurang, ada C lebih, ya, tapi di SMA Negeri 1 Panggang ini untuk penilaian hanya ada 4 jenjang nilai, ya, yaitu nilai D, nilai yang terendah, nilai C, nilai B, dan nilai A. Nah, ini adalah kurikulum yang kita pakai. Jadi memang sekolah berhak untuk memberikan ranking penilaian sendiri. Kita punya namanya tim yang setiap tahun selalu melakukan review dan evaluasi kaitannya dengan kurikulum yang akan kita pakai pada tahun pelajaran tersebut. Nah, lalu selanjutnya, berapakah nilai D jika
nilai sebenarnya dalam rentang angka, jika saya mendapatkan nilai D, gitu ya. Nah, dalam bentuk skor, nilai D itu jika nilai kalian itu berada di antara 0 sampai 20. Jadi rentangnya 0 sampai 100 ini ya. 0 nilai terendah, 100 itu adalah nilai tertinggi. Kalian mendapatkan nilai D itu jika nilai kalian berada di rentang 0 sampai 20. Lalu mulai 21 sampai dengan 50, maka kalian akan mendapatkan nilai C. Sedangkan selanjutnya 51 sampai 75 baru kalian akan mendapatkan nilai B ya. Dan yang terakhir nilai A itu adalah jika berada di rentang antara 76 sampai 100. Baik, itu yang tadi saya gambarkan adalah penilaian pada aspek yang ketiga, yaitu aspek sikap ya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan pensekoran pada nilai pengetahuan ya, maupun pada aspek keterampilan? Silakan dicatat. Sama ya, di sini ada D, C, B, kemudian A. Pada kurikulum kita menetapkan sebuah kriteria, yaitu namanya kriteria ketuntasan minimal belajar. Nah, di sini ditentukan di SMA Negeri 1 Panggang bahwa KKM atau nilai kompetensi itu adalah 75. Jadi kalian dianggap kompeten atau sudah tuntas mempelajari tentang satu mata pelajaran itu jika kalian minimal nilainya adalah 75. Sama dengan pada saat kalian mengikuti pembelajaran di tingkat sebelumnya ya. Berarti di sini jika kalian nilai kurang dari 75, maka nilai rapat kalian ada di huruf D ya. D kurang dari 75. Lalu nilai 75 sampai dengan 83 kalian mendapatkan nilai C. Sekali lagi 75 sampai dengan 83 ya, di atasnya 75. Berarti itu mulai dari 76 sampai dengan 83 ya. Berikutnya dari 84 sampai dengan 92 kalian mendapatkan nilai B. Jadi nilai 90 itu baru B ya. Lalu nilai A harus berapa nilai saya Pak gitu kan. Nah,
Jika kalian mengharapkan nilainya A, maka nilai kalian harus di atas 92 ya. Sampai nilai maksimum ya, berarti 93 sampai dengan 100 itu baru kalian dapatkan nilai pada Oh, mata bensin. pelajaran tersebut. Oke, secara umum itu ya gambaran tentang kurikulum yang akan diberlakukan di SMA Negeri 1 Panggang. Ya. Tulang mau itu sing ngolah-olah kayak aku. Ini apa gitu? Ya, jadi silakan nanti kalian menyesuaikan. Dan yang terakhir mungkin perlu saya tambahkan, lalu bagaimana dengan mata pelajarannya, Pak? Apakah sama dengan SMP? Nah, mulai di tingkat SMA ini tentunya akan berbeda dengan pada saat di SMP. Di tingkat SMA, kalian mulai dipecah ya, dijuruskan sesuai dengan keinginan kalian ya. Ada jurusan IPS dan jurusan MIPA. Ini yang tentu nanti materinya akan berbeda. Beberapa ada materi atau mata pelajaran sama, namun untuk beberapa mata pelajaran khusus di IPA dan di IPS beda tentunya ya. Jadi pada kelompok IPA nanti kalian akan mendapatkan yang khusus, hanya IPA saja yang dapat itu adalah ada matematika, peminatan, ada fisika, ada kimia, dan biologi. Di tingkat SMP, fisika, kimia, dan biologi dikumpulkan dalam satu mata pelajaran, tapi di sini sudah mulai dipisahkan. Pada kelompok IPS, nah nanti yang tadinya di SMP hanya IPS itu saja, ilmu pengetahuan sosial, maka di sini akan dipecah menjadi kelompok IPS, yaitu terdiri dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Lalu apakah anak IPA nggak boleh mempelajari geografi, Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Tentunya boleh ya. Bahkan di sekolah kita ada sebuah kelompok mata pelajaran yang namanya adalah kelompok lintas minat ya. Nah, lintas minat itu namanya melintas berarti melompat dari jalur ya, melompat dari jalur. Misalnya kalian IPA, nanti kalian akan mendapatkan kelompok lintas minat, misalnya geografi ya. Misalnya geografi kalian masih sempat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di kelompok IPS. Atau kelompok sebaliknya, kelompok IPS bisa mempelajari mata pelajaran IPA. Ya, misalnya biologi ya, lintas minat biologi. Tidak seperti itu ya. Nah, anak-anak saya kira itu gambaran besarnya. Selanjutnya silakan kalian nanti ikuti pembelajarannya dengan baik. Saya yakin kalian mampu beradaptasi dengan cukup baik di tingkat SMA ini dan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan guru wali kelas kalian ya di sekolah. Tiap kalian punya masalah kaitannya dengan masalah pembelajaran. Saya kira sampai di sini perjumpaan kita.
Mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang jelas dan kurang pas untuk saya ungkapkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kusnadi Putra yang sudah memberikan materi kepada teman-teman khususnya di grup Astaganda ya teman-teman. Gimana? Ada bingung atau enggak tadi? Tidak. Oh, Alhamdulillah. Tidak. Oke, mohon diperhatikan ya teman-teman. Karena jadwal untuk grup pertama yaitu Astaganda sudah selesai, maka gantian untuk grup yang selanjutnya yaitu Arung Budi. Jadi teman-teman yang berada di grup Astaganda dipersilakan untuk keluar dari Zoom. Kemudian nanti menunggu tayangan ulang streaming materi kedua tentang bahaya narkoba. Ya, Kak. Sekali lagi, untuk teman-teman yang dari grup Astaganda dipersilakan untuk keluar dari Zoom dan kemudian menunggu tayangan ulang di streaming YouTube. Terima kasih. Udah keluar, Kak.